Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hasalata masuki bi kitabillah sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata al khair ibtiga wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Baca dit. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala musannif rahimakumullah nafa'anna bihi bi ulumi fid darin amin. Jaga jarak mikrofonnya biar jelas. وحكي أن رجلين خرج في طلب العلم للغربة وكان شريكين في العلم فرجع بعد سنين إلى بلدهما وقد فقه أحدهما ولم يفقه الآخر فتأمل فقهاء البلدة وسألوا عن حالهما وتكرارهما وجلوسهما فأخبروا أن جلوس الذي تفقه في حال التكرار كان مستقبل القبلة والمصر الذي حصل العلم فيه الآخر كان مستدبر قبلة ووجهه إلى غير المصر. Terus. فاتفق العلماء والفقهاء أن الفقيه فقه ببركة استقبال القبلة. Nah, santri rahimakumullah, diceritakan satu hikayat bahwasanya dihikayatkan sesungguhnya dari Syekh Jalil Muhammad bin Fadl pada masa jadi nyantri. Masa nyantri ini yang kedua ini ceritanya bahwasanya ada dua orang laki-laki, dua orang santri mencari ilmu yang sama di pondok yang sama. Mereka pun belajar sama-sama, kelas yang sama, guru yang sama. Setelah berjalan bertahun-tahun, tamat, mereka kembali pulang. Ternyata yang satu lebih alim dan yang satunya kada alim. Bahasa kasarnya satu alim, yang satu tetap mohon maaf bungol atau bodoh. Nah, pada sama belajar guru yang sama, kelas yang sama, tapi yang satunya alim. Apa rahasianya? Kemudian ini hal menarik perhatian ulama ahli fikih di daerah tersebut. Lalu mereka bertanya kepada dua orang tadi, apa yang kalian perbuat waktu nyantri? Belajar. Turun teruslah, turun. Mbulus lo kondisi ikungnya. Ada sama-sama rajin. Sama-sama rajin mengulang, sama-sama rajin masuk kelas. Ternyata yang satu apa? Pelajar ini waktu mengulang pelajarannya dia duduknya menghadap kiblat. Yang satunya tidak. Yang satunya membelakanginya. Akhirnya ulama ahli fikih sepakat, kenapa orang ini alim? Bukan karena rajinnya, bukan karena gurunya yang sama, bukan pada sekolah yang sama, tapi karena adabnya. Dia tidak mengulang pelajaran, melainkan dengan penuh adab menghadap kiblat. Paham? Paham kada? Jadi yang satunya diberkah ilmu, buka pengajian ratusan bahkan ribuan jemaah datang. Yang satunya jadi buntat gardu aja, tipus kamleng, bagi gitaran. Mohon maaf, kita kadang merendahkan. Yang satunya ini kada rajin ke sekolah, rajin, kada pernah bulus, sama berangkat bareng, belajar bareng, sama rajinnya, sama gigihnya, mujakarah mutalaahnya sama. Ternyata sekali pulang berkah yang satu, bikin majelis taklim,
ribuan orangnya, jamaahnya banyak, jadi panutan, jadi paduman mulia. Macam Adit misalnya, kita tadi sholat Isya bersama Adit, serasa sholat di mana itu? Di Masjid Islamic Center Batu Licin. Wah, harapan saya Adit nih 5 atau berapa tahun ke depan jadi imam di Islamic Center Batu Licin. Nah itu. Ingatlah sembahyang. Sembahyang itu ingat, jangan pakai baju kawan tanpa izin. Jaga dari najis. Jangan makan pici kawan. Saya Ustadz sholat baju sendiri, pici sendiri, sarung sendiri, tapi sandal-sandal kawan ke masjid. Oh saya sandal sendiri, tapi perutnya diisi jajanan kawan. Kenapa Ustadz marah ketika ada anak-anak santri yang mengambil jajanan kawannya? Karena Ustadz tak mau perutmu diisi makan yang haram. Nanti kamu bahaya. Apa itu bahasa anunya? Man akalal harama fannaru aula bihi. Siapa makan sesuap saja yang haram, maka neraka yang layak dihuni. Nah sekarang apa yang membuat dia alim? Bukan karena rajin belajarnya, itu memang menunjang. Bukan karena gurunya, memang guru menunjang. Tapi karena dia mengulang pelajaran menghadap kiblat. Nih ada santri selonjoran ke arah kiblat. Maaf, nah kakinya kayak gini. Tidur kakinya juga nendang kiblat. Itu sudah kiblat ditendang. Bagaimana mau patuh sama Allah? Kiblat ditendang. Paham? Nah, sampai mana tim baca? Ittafaqal ulama ittifaq, fattafaqal ulama wal fuqaha anal faqih faquha bibarkati istiqbalul kiblat. Seorang pelajar santri itu berberkah ilmunya karena dia menghadap kiblat. Sambung izhuwa sunnat. Izhuwa sunnat. إذ هو سنة في الجلوس إلا عند ضرورة وببركة دعاء المسلمين. إذ هو sunat. Karena duduk menghadap kiblat itu sunnah. Sunnah. Berpahala. Dapat pahala. Duduk menghadap kiblat itu pahala. Karena apa? Duduk menghadap kiblat itu pahala. Sebab itu dihukumi sunnah, izwa sunnah. Illa inda darurat, kecuali boleh saja kamu membaca kitab tidak menghadap kiblat kecuali darurat. Misalnya mujakarahan, berputar kayak huruf S. Adakah orang mujakarah berputar kayak huruf S? Aku nyuruh ikam berpikir, nada nang antuk-antuk tuh berpikir seperti huruf O. Masa kalau bentuknya bulat seperti huruf O bulat ini semuanya ngadep kiblat? Tidak mungkin toh. Tidak mungkin. Yalah. Jadi cari pembelajaran itu nama hadap kiblat. Wa bi barakati du'ail muslimin kata qari tadi, dan dia alim itu berkat doa orang-orang muslim. Jadi kamu minta ya sama orang-orang tuh doakan ulun. Doakan ulun. Kamu kalau ketemu tuan guru, minta doa sama tuan guru. Doakan ulun Ustaz. Doa Pak, moga-moga dapat istri yang solehah. Woi, itu aja kan yang dipinta. Jangan itu aja. Kamu kalau dapat istri yang solehah, boleh. Tapi minta yang lebih anu. Doakan saya Ustaz. Saya bertakwa jahir batin kepada Allah. Tobat jahir batin kepada Allah. Nah, itu yang dipinta. Fa'innal misra terus. Fa'innal misra la yakhlu an ubbadi wa ahlil khair. Nah, kenapa? Karena sebab di satu tempat itu tidak pernah sunyi dari orang ahli ibadah dan orang-orang berbuat ahli kebaikan. Jadi pasti hendak berbuat, hendak membimbing orang ini kita harus alim. Banyak orang alim tapi kada berberkah ilmu. Contoh saja. Ini contoh. Ada orang yang bermanfaat ilmu, tapi belum berkah ilmunya. Ada orang yang berkah pasti bermanfaat.
Habib Umar bin Hafiz mengatakan, nah kan, ciri orang beberkah ilmu itu begini, dia mengambil yang lebih pahalanya lebih besar. Salat di rumah, dia bisa salat manfaatkan ilmunya, manfaat. Tapi salat ke masjid 27 kali lipat. Lebih besar kada? Lebih besar. Lalu dia memilih salat ke masjid. Nah, karena dia memilih salat ke masjid, maka tanda ilmunya berberkah. Kalau di rumah saja, itu tanda ilmunya hanya bermanfaat, belum berkah. Paham? Bahkan kalau orang berkah umurnya begini, dia salat isya berjamaah. Jar Nabi, siapa salat isya berjamaah seolah-olah dia salat setengah malam yang pertama. Kamu salat dari jam 7, jam 8 tadi sampai jam 12 malam, nang kayak tarawih toh. Tapi kamu ndak berjamaah isya, cukup kawanmu berjamaah isya, sama pahalanya. Nanti kamu salat subuh berjamaah, siapa salat subuh berjamaah dan isya berjamaah dapat pahala seperti pahala semalaman suntuk sembahyang. Santai aja, 4 rakaat salam, 2 rakaat salam, maka kamu sudah dapat pahala semalaman sholat. Itu namanya berkah ilmu. Berkah ilmu ini nanti dicari, berkah ilmu. Berkah ilmu itu bila melanggar minta maaf lah, minta ridho. Lain ridha wildan ya, ridha Roma lain juga. Yes. فالظاهر أن عابدا من العباد دعا له في الليل. Nah, bahwasanya yang jelas ya, yang jelas wahai para santri semua, setiap malam pasti ada, walaupun seorang ahli ibadah pasti ada yang mendoakan kepadanya. Makanya kalau orang nang muzakarah, orang nang santri itu membaca buku, membaca kitab menghadap kiblat, maka setiap malam tuh ada orang nang bangun, jangan-jangan itu gurumu. Ya Allah, alimkan muridku. Ya Allah, takwakan muridku. Ya Allah, jadikan wali muridku. Ya Allah, sugihkan muridku. Ya Allah, jadikanlah dia hambamu yang soleh, walimu yang bertakwa, ulamamu yang amilin. Siapa tahu engkau layak mendapat bagian dari doa guru-gurumu yang bertahajud di tengah malam. Guru itu kalau sarik, kalau marah, berarti guru itu masih sayang. Pahami itu. Kalau guru itu kada sarik, kada marah, engkau tak salah, dia biarkan, berarti guru itu sudah tak sudi kepada kamu. Paham? Nah, sedikit lagi. Fayam bagi, maka ayam dibagi. Jalan. Ya, terus. فينبغي لطالب العلم أن لا يتهاون بالعذاب والسنن فإن من تهاون بالعذاب حرم السنن. Maka santri itu hendaknya tidak mengabaikan perbuatan-perbuatan adab atau kesopanan. Utamakan adab ya. Hei, utamakan adab. Kalau kamu tidak mengutamakan adab, maka nanti kamu akan bisa meninggalkan sunnah. Masuk masjid, kamu kaki mana duluan? Kaki kanan. Yalah, kaki kanan. Masa kaki kanan? Habis itu bacanya doa apa? Saya tanya dulu, dermawan, apa doa kamu masuk masjid? Allahumma barik lana fima razaqtana kah? Hafalah? Siapa yang hafal doa masuk masjid? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah lah. Allahumma ftahli abwaba warahmatik, atau Bismillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam Allahumma ftahli abwaba rahmatik.
masuklah kaki kanan, tidak duduk di masjid kecuali dia sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Itu adab. Kadang masuk ke masjid bebukahan, bakakaratian, yalah, bakakaratian. Kadang beradab hingga meninggalkan sunnah. Dikit lagi terus. ومن تهاون بالسنن حرم الفرائض ومن تهاون بالفرائض حرم الآخرة. Barang siapa mengabaikan sunnah, suatu saat tertutup hatinya mengerjakan kewajiban. Bahaya inilah. Kamu kalau tidak mau mengerjakan yang sunnah, hatimu nanti suatu saat akan ditutup Allah mengerjakan keperduan, kulir sembahyang, malas diniyah. Kenapa? Karena sunnah-sunnah Nabi kamu abaikan. Kamu akan meninggalkan keperduan, buka aurat, yalah. Nah, pada wajib menutup aurat, berbohong, pada wajib meninggalkan bohong. Haram kita berbohong. Apabila kita malas ngerjakan yang sunnah, kamu nanti suatu saat malas juga ngerjakan yang wajib. Nah, dan apabila kamu malas ngerjakan yang wajib, maka kamu juga akan terhalang mendapat kebahagiaan di akhirat berupa surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sambungannya tuh? Wa ba'duhum qala, ya. وبعضهم قال هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nah, ulama berkata seperti inilah hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya tadi bila pelajar atau santri itu meninggalkan adab, maka akan diajab, akan mendapat sanksi, dia akan meninggalkan sunnah. Bila sudah meninggalkan sunnah, dia akan meninggalkan kewajiban. Bila sudah meninggalkan kewajiban, maka dia akan terhalang bahagia di akhirat. Mudah-mudahan kita menjadi hambanya yang soleh. Nah, sampai situ dulu. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. ويا أيها الرجون منه سباتا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Oman dulu.